varian Goblin Extra Big yang kita kasih seri standar ya. Jadi untuk versi low budget ini ya, kita tetap nanti akan menyematkan atau memasangkannya dengan selubung yang karbon supaya nanti bobotnya tidak terlalu berat. Intinya dari ketiga barel ini kita semua beri jaminan akurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Sobat Bediler, selamat datang kembali di Kang Adi Channel. Kali ini saya menghadirkan beberapa varian unit CNC yang siap pasang barrel atau pasang laras. Nah, di sini kita ada dua varian chamber set dari GS88, ada Goblin Extra Big dan juga ada yang varian dari chamber lain yaitu RTXX P3. Nah, sobat bediler, di sini Kang Adi mau mencoba menghitungkan untuk seluruh sahabat bediler yang ingin merakit unitnya masing-masing ataupun mau dirakitkan di kita ya, juga tentunya bisa. Yang di sini kita ada Goblin Extra Big yang dengan spek paling standar. Juga ada yang speknya sudah kita kasih full spek. Begitu juga dengan RTXX. Jadi kita akan memberikan dua opsi, spek standar dan yang full speknya. Oke, kita kali ini bahas untuk yang varian Goblin terlebih dahulu. Ini untuk varian Goblin Extra Big yang kita kasih seri standar ya. Jadi untuk versi low budget ini ya, untuk semua kalangan tentunya bisa memiliki unit dari Goblin Extra Big ini. Nah, di sini untuk yang Extra Big versi standar ini kita membuatkan yaitu dengan komposisi tabung 500 cc di sini yang standar, kemudian regulator paintball ya, paintball ini di sini yang seri lama. Kemudian di sini di belakang kalau untuk popor semua sama, baik yang Goblin nanti yang dengan full spec ataupun RTXX menggunakan popornya yang seri Python, dan juga di sini as popornya kita sudah menggunakan yang import yang pastinya sudah PNP ya, ini sudah PNP semua, dan ini juga sudah siap konektor untuk pemasangan engsel lipat, jadi sudah PNP untuk pemasangan engsel lipat juga. Jadi ini hampir sama ya, baik yang ini yang Kang Adi pegang ataupun yang ada di bawah sini. Jadi secara hampir sama, perbedaan utamanya yaitu ada di area tabung dan juga ada di area regulatornya, sobat bediler. Bedanya di situ. Nah, kemudian yang membedakan lagi di sini ya, sobat bediler, kalau sudah misalkan menentukan pilihan untuk tampilan ataupun untuk dari tabungnya, kapasitas anginnya menggunakan yang seri ini. Di sini sobat bediler juga bisa menentukan untuk barrelnya. Nah, untuk barrel di kita ini kita mempunyai tiga opsi. Ada barrel dengan yang seri klasik, kita ini basic dari Yumaja. Kemudian ada yang khusus slug ya, dari Yumaja juga. Nah, nanti kalau sobat bediler mau yang harga paling standar, harganya di 5 jutaan, itu tentunya bisa menggunakan komposisi yang ini ya, dikombinasikan dengan barrel yang klasik ini ya, barrel klasik. Dan juga di sini untuk selubungnya kita sudah sediakan selubungnya full karbon semua, walaupun yang dari seri standar sampai yang full spec kita tetap nanti akan menyematkan atau memasangkannya dengan selubung yang karbon supaya nanti bobotnya tidak terlalu berat. Nah, kalau sobat bediler yang ingin lebih suka ke long range, nah di sini kita sarankan untuk memilih barrelnya yang versi polygon sempiternal dari Yumaja ini ya, basicnya Yumaja. Nah, seperti itu. Kalau sobat bediler nggak apa-apa tampilan ataupun botolnya standar, yang penting barrelnya bisa super duper long range. Nah, ini kita juga di sini berikan opsi untuk memilih LW atau Lothar Wortel ya. Ini dia yang
Jerman punya. Tapi tentunya harganya akan berkali-kali lipat dari barrel yang standar. Tetapi tentu dengan harga yang berlipat-lipat akan kita mendapatkan juga kepuasan yang berlipat-lipat. Nah, seperti itu ya sobat barrel. Jadi kalau mau yang harga 5 jutaan itu bisa pilih di Yumaja Classic atau Yumaja Polygon dengan spek yang ini, dengan tabung 500 cc, kemudian point ball standar untuk regulatornya. Kalau masalah output tentunya nanti bisa kita bicarakan mau disettingkan di berapa, mau di 1600, 800, 2000 juga boleh. Tinggal nanti sampaikan saja ke Kang Adi mau disettingkan di settingan berapa. Oke, sekarang di sini kita untuk ke yang full spec ya sobat barrel. Apa perbedaannya antara yang standar dan full spec? Nah, tadi di awal juga sudah Kang Adi singgung ya. Jadi untuk perbedaan utamanya di sini yaitu yang pertama ada di bagian tabungnya. Ini botolnya sudah menggunakan komposit DWM yang kapasitasnya 4,7 liter atau 470 cc. Dan untuk regulatornya ini sama-sama paintball juga, tapi ini yang next gen ya, seri terbaru. Nah, di sini perbedaannya kalau next gen itu kita akan lebih mudah dalam menentukan posisi untuk ngepinya ini ya, antara pengisian ataupun kuplernya dan juga manometer. Jadi kita bisa tinggal putar-putar seperti ini. Nah, tanpa mengganggu untuk yang lain-lain. Kalau yang seri lama ini dia belum bisa kita sesuaikan seperti yang ini. Jadi harus dibuang angin dulu, harus settingnya benar-benar dari awal. Nah, kalau ini misalkan kita asal pasang, nanti tinggal menyesuaikan saja. Tinggal menyesuaikan mau posisinya mau ditaruh gini atau mau ditaruh seperti ini juga bisa ya, menyesuaikan. Nah, ini untuk full speknya. Nah, tentunya sobat dealer tidak hanya dari tabung dan regul untuk full spek itu, karena nanti dalemannya juga kita akan revisi kembali, kita upgrade kembali supaya menghasilkan power yang lebih jos gandos. Nah, seperti itu. Sama untuk ini juga kalau masalah barrel. Jadi memang rata-rata untuk chamber set ini kita belum memasangkan untuk barrelnya. Kenapa? Karena nanti supaya sobat dealer itu bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya kan tadi bisa pilih yang klasik, Yumaja Classic untuk barrelnya atau Yumaja Polygon, dan bisa tentunya pilih yang Lothar Walther ya, LW. Ini yang sudah pastinya TOP BGT gitu ya. Nah, tentunya ini akan lebih bagus kalau yang full spec ini, akan lebih sempurna lagi kalau kita sandingkan dengan yaitu LW larasnya. Justru pasti akan lebih oke punya, lebih sempurna gitu ya. Tapi kalau misal sobat dealer mau menghemat ya bisa pilih pakai yang Polygon, ini juga sudah kita kasih jaminan. Intinya dari ketiga barel ini kita semua beri jaminan akurasi. Tapi tentunya untuk yang paling mantap ya pasti yang LW, karena harganya pun mantap ya, sesuai dengan akurasinya. Tapi begitu juga yang lokal ini tetap kita jamin untuk masalah akurasi. Oke sobat bediler, ini untuk kedua varian ya dari Goblin. Goblin yang seri standar, Goblin yang seri full spec. Jadi sobat bediler kira-kira tentukan dulu untuk mesinnya mau yang versi standar atau yang versi full spec, kemudian tinggal tentukan pilihan barrelnya. Nah, untuk kisaran harganya sobat bediler, yang Goblin standar ini itu dimulai dari harga 5 jutaan ya. Untuk tepatnya ini kita kalau pakai yang klasik 5.600.000. Kalau sobat bediler mau pakai yang Polygon itu di beda sedikit, selisih 150, 5750. Nah, nanti kalau pakai LW itu akan jauh lebih tinggi memang. Itu di hampir 9 jutaan kalau pakai LW. Nah, kalau yang sudah full spec sobat bediler ini dimulai dari harga 7 jutaan ya, mulai dari klasik, Polygon, kemudian yang LW. Jadi itu 7 sampai ke 10 lebih sedikit, 11 ya, dari 7 jutaan sampai 11 juta untuk yang full speknya ini. Untuk yang standar dari 5 jutaan saja, 5 juta sampai 9 jutaan.
nggak sampai 9 juta, masih under 9 juta ya untuk yang mesin standarnya. Oke, kemudian di sini tentunya kita akan juga bahas yang RTX. Nah, ini kita bahasnya ke yang mungil-mungil dulu ya. Ini biasanya idaman-idaman para abang-abangku yang suka cari mungil-mungil. Kalau ini belum kita pasangkan barrel. Nah, spesial untuk si mungil ini kita sudah proseskan ya. Ini untuk hasil full spek dari RTX P3. Istimewa ini. Ukurannya mini, bogel, bobotnya ringan. Tentunya ini nyaman. Nah, untuk akurasi sih masih oke lah, 80 100 masih oke. Pakai laras ini 40 cm karena pakai laras lokal ya sobat bro. Nah, apa saja full speknya dari RTX P3 ini? Di sini sobat bro bisa saksikan. Yang pertama dari tabung penyimpanan angin. Ini kita menggunakan komposit yang DWM. Ini yang 300 cc atau 0,3 liter ya. Supaya ini memang kita mau ngasih desain bogel, jadi kita kasihnya yang 300 cc. Kemudian ini sudah pakai next gen dan disc springnya sudah menggunakan disc spring Jerman ya, jadi supaya lebih kuat. Lalu untuk RTX ini karena dia sudah menggunakan plenum bawah ini ya, ini plenum yang seri 3. Jadi plenum bawahnya ada 3, ada seri 1, ada seri 2 dan seri 3. Ini kita langsung kasih yang pokoknya seri tertinggi semua yang kita sematkan di sini. Nah, ini dia tanpa manometer di bawah ataupun di depan. Kalau yang seri 1 dia ada di bawah sini, seri 2 ada di belakang sini untuk manometernya. Nah, untuk yang seri 3 itu kita harus menambah di sini ya. Nah, ini angle untuk manometer outputnya ada di sini. Seperti ini ya tampilannya. Jadi dia berjejer antara si manometer regulator dan juga antara manometer output. Jadi ini benar-benar memang sudah full spek. Istimewa, tampilannya sudah oke, sudah keren punya. Nanti kita akan cobakan juga, tapi tidak di video kali ini. Tunggu saja untuk tes akurasi dari RTX P3 bogel ini. Sobat bediler, untuk yang RTX bogel ini dengan menggunakan barrel yang lokal itu berkisaran di 10 jutaan ya untuk harganya. Nah, nanti untuk LW tentunya bisa menyesuaikan, masih di 12 jutaan kalau pakai LW ya. 12 jutaan lebih dikit lah. Kalau yang spek standar untuk laras lokal ini ya 10 jutaan untuk harganya. Bagaimana? Worth it nggak menurut kalian ini? 10 jutaan dapat unit yang sekeren ini. Tapi kalau sobat bediler di sini mau RTX juga tapi dengan harga ataupun budget yang di bawah 10 juta ya. Di bawah 10 juta itu juga ada. Di sini kita kalau RTX yang standar itu masih di harga under 7 juta ya. Paling murahnya di bawah 7 juta, nggak sampai 7 juta. Nah, ini untuk unitnya seperti ini sobat bediler. Untuk unitnya seperti ini menggunakan tabungnya yang seri standar, kemudian paintball standar, tapi sudah ada plenum. Nah, ini untuk plenumnya yang di bagian depan ya. Kalau yang bogel tadi plenumnya di bawah. Kalau ini kita kasih plenumnya di area depan. Jadi ini supaya lebih hemat ya sobat bro, karena antara plenum depan dan plenum bawah ini selisih harganya terpaut cukup sangat banyak ya untuk harga selisihnya. Untuk RTX ini sobat bediler bisa untuk kelas standarnya ini di harganya under 7 juta ya, nggak sampai 7 juta. Terus untuk bagian barrel juga sama seperti yang Goblin tadi sobat bediler, bisa memilih mau yang klasik, mau yang polygon dari Yumaja, atau mau langsung naik ke high class di LW rotor water. Ya, bisa dipilih dari 3. Nah, di sini untuk kesemuanya nanti akan kita pasangkan dengan selubungnya itu yang karbon punya seperti ini ya. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Ini untuk selubungnya yang seri karbon. Ini sangat-sangat ringan. Jadi
selumbungnya karbon, nanti kalau mau ringan tabungnya juga yang karbon. Jadi supaya lebih ringan unitnya sobat builder. Kalau sobat builder juga mau yang versi standar tapi full spec juga tersedia. Jadi untuk nanti tampilannya hampir seperti yang Bogel itu, cuman kita kasih botolnya yang 470 cc dan juga nanti untuk laras menyesuaikan. Oke. Jadi di sini ya sobat builder, ini ada beberapa varian chamber dari Goblin dan juga RTX yang siap kita pasangkan untuk barrel-barrelnya, tinggal menyesuaikan untuk spek dari mesinnya. Sobat builder mau yang spek standar, yang full spek, baik Goblin ataupun yang RTX ini, tinggal dipilih, ditentukan mesinnya terlebih dahulu, nanti tinggal tentukan pilihan barrelnya, mau yang klasik, mau yang slug ataupun polygon, dan juga atau pilihan satunya yang LW, Lothar Walther, supaya sobat builder menghasilkan akurasi yang terbaik, tentunya bisa pilihnya LW. Tapi kalau sobat builder ingin yang lebih terjangkau, bisa pilih Yumaja Polygon, sama-sama juga bisa menggunakan Mimi Slug. Atau sobat builder ingin untuk digunakannya yang standar saja, yang penting RTX ataupun yang penting Goblin, tapi tidak perlu pakai slug, pakai mimis aja cukup, ya bisa pilih barrelnya yang Yumaja klasik. Bagaimana abang-abangku, menurut kalian lebih worth it yang mana untuk spek mesinnya dan untuk barrelnya? Silahkan tinggalkan pesan ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk bagikan video-video dari Kang Adi Channel untuk abang-abang kita yang lagi cari rekomendasi senapan angin dengan tingkat akurasi terbaik. Terima kasih, Kang Adi pamit undur diri. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.